wabarakatuh. Teman-teman VTuber dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, kita sudah di penghujung perjuangan ya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama VTube akan kembali bisa kita gunakan untuk menjadi tempat kita berbisnis. Leader-leader kita, para diamond yang dipilih beberapa orang, sudah selesai dalam merencanakan berbagai program yang akan dilaksanakan selama VTube sudah mulai on kembali. Dan saya mendengar kabar yang begitu baik bahwa yang akan dilaksanakan oleh VTube itu bukan hanya sebatas bisnis saja, tidak hanya sebatas kita mencari uang, tidak. Tapi kita membuat sebuah komunitas. Mereka menyebutnya One Community Entrepreneur. Sebenarnya ada beberapa hal yang sangat mendasar di situ, bahwa setelah seseorang atau setelah sebuah komunitas kemudian berbisnis menghasilkan pundi-pundi keuangan yang baik, kemudian bagaimana tanggung jawab kita dalam mentasarrufkan harta tersebut. Tentu tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi juga bagaimana implikasi dari keberhasilan kita nanti untuk membangun kehidupan sosial yang baik. Itulah inti dari apa yang kemarin di pertemuan yang kemarin dilaksanakan di Jakarta, teman-teman. Jadi meskipun para haters kemudian menggorengnya dan bermacam-macam zon atau opini yang beredar di luaran, biarkan saja. Nanti mereka juga akan tahu apa yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Tidak ada masalah, kita tidak usah menjadi orang yang berkecil hati hanya karena dibicarakan negatif. Kalau di channel atau di media sosial apa saja kemudian banyak terjadi silang pendapat, banyak terjadi serangan-serangan dari para haters, kita berbesar hati saja. Kita berbesar hati bahwa orang-orang seperti kita yang banyak ditentang, pada saatnya kita akan membuktikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Teman-teman semuanya, tidak hanya harta yang kita cari di dunia ini. Ada hal-hal yang melebihi itu. Persaudaraan, bangunan sosial, kehidupan sosial yang semakin membaik, juga bekal kita dalam nanti menghadap Allah di yaumil hisab. Itu yang harus kita persiapkan mulai sekarang. Sebelum VTube ini benar-benar hadir kembali di dalam kehidupan kita, kita sudah siap nanti untuk menjalankan program-program yang akan dicanangkan baik oleh kita sebagai komunitas maupun oleh perusahaan yang akan mensupport pergerakan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, melihat begitu gencarnya gorengan-gorengan para haters, saya ingin mengingatkan kepada semuanya, kepada lovers maupun kepada haters, khususnya kita yang beragama Islam, kita kaum mukminin, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Rasulullah juga sudah mengingatkan kita di dalam banyak hadis beliau. Saya akan menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk
tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara di antara mereka. Fa aslihu baina akhwaykum, maka islahlah, maka bersaudaralah, maka buatlah ikatan-ikatan yang kokoh di antara kalian kaum mukminin. Apabila terjadi perbedaan pendapat, akurlah. Aslihu itu artinya akurlah. Kalau ada orang-orang yang kemudian melakukan bully, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, ingatkan supaya dia islah. Islah itu damai. Bangunlah perdamaian di antara kaum mukminin. Wattaqullah, dan bertakwalah. Setelah Allah meminta kita atau menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk islah, untuk berdamai, untuk menyebar perdamaian, menebarkan perdamaian. Setelah itu Allah mengingatkan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah. Takutlah kepada siksaannya. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan rasa takwa, dengan ketakwaan kita kepada Allah itu, kemudian kita akan menjadi orang-orang yang disayang. Disayang oleh Allah. Bukti sayang Allah adalah kita mendapatkan kasih sayang dari segenap manusia. Di ayat yang lain, akhir surat Al-Fath, di akhir surat Al-Fath, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya mereka asyidda' 'alal kuffar. Mereka tegas kepada kaum kufar. Para sahabat yang berjuang bersama Rasulullah, mereka tegas kepada kaum kufar. Namun ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang, saling menyayangi, saling mengasihi di antara mereka. Inilah sebuah contoh. Ini sudah ditinta emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk kita contoh bahwa Rasulullah dan para sahabatnya sudah mencontohkan kepada kita. Bagi kita tinggal menirunya, apa susahnya? Tapi yang terjadi sekarang hanya karena perbedaan pendapat, hanya karena merasa paling benar, padahal tidak ada kebenaran yang hakiki kecuali yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru akan diberitahu fayunabbiukum bima kuntum takhtalifun. Kita baru akan diberitahu hakikat yang benar di antara hal-hal yang kita perselisihkan nanti ketika kita berada di alam akhirat. Kaum muslimin, di ayat yang lain Allah juga menegaskan di surat Al-Hujurat ayat 11, 12, 13 Allah berfirman, ini agak panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok laki-laki di antara kalian merendahkan kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang direndahkan, yang dikatakan dungu, yang dikatakan cebong, yang dikatakan bebek dungu, yang dikatakan ya apa saja yang kalian katakan, itu bisa jadi mereka lebih baik di antara kalian. Dan sekelompok wanita mukminat, janganlah merendahkan kelompok yang lain. Bisa jadi kelompok yang kalian rendahkan itu lebih baik di antara kalian, lebih baik daripada kalian. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Janganlah kalian memanggil teman kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ada bebek dungu, ada cebong, ada kampret, ada berbagai macam. Janganlah kalian gunakan itu untuk disematkan kepada teman-teman kalian, karena itu adalah dosa yang besar. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama yang disematkan kepada teman kalian, kepada saudara kalian, adalah nama kefasikan, ke nama yang buruk setelah kalian beriman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humudz zalimun. Orang-orang itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka teman-teman, baik lovers maupun haters, perhatikan ayat ini. Kita dilarang untuk saling memanggil teman kita, saudara kita seiman, dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang tidak disukai. Siapa saja yang tidak bertaubat, dia termasuk orang-orang yang zalim. Apa akibat orang yang zalim yang melakukan ini? Nanti di yaumil qiyamah dia akan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Rasulullah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis, yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'." Orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, wala mata', dagangan pun habis. Uangnya habis, dagangan habis, itulah bangkrut. Kalau tidak dibeli orang, kalau tidak ada pembeli, bukan berarti bangkrut, karena dagangan masih ada. Tapi bagaimana kalau orang membeli, dagangannya habis, uang pun habis, dipakai untuk hura-hura? Itulah muflis menurut para sahabat. Tapi Rasulullah bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Allah, Rasulullah adalah al-muflisu min ummati, orang-orang yang bangkrut di antara umatku. Mayyati yaumal qiyamati bisiyamihi wa bisolatihi wa bizakatihi. Orang-orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang menjelang hari kiamat, yang meninggalkan dunia ini, masuk ke dalam yaumil qiyamah. Mereka membawa pahala sholatnya, mereka membawa pahala puasanya, mereka membawa semua pahala bergunung-gunung. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, macam-macam pahala, sedekah dan lain sebagainya. Wa ya'ti qad syatama hadza, namun dia masuk ke dalam hari kiamat tersebut, sedangkan dulu ketika di dunia dia pernah mencela orang lain. Wa akala mala hadza, pernah
memakan harta orang lain. Wa safaka damma, hadza pernah membunuh orang lain. Wa qadhafa, hadza pernah menuduh orang lain berbuat zina. Wa daraba, hadza pernah memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Di hari kiamat tidak ada caranya membayar hutang, tidak ada caranya meminta maaf, tidak ada caranya memperbaiki kesalahan kepada orang lain. Karena semua sudah terputus dengan hubungan-hubungan kepada manusia di alam dunia. Di akhirat apa yang terjadi? Semua keburukan yang dilakukan di dunia, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dosa-dosa yang dibawa bergunung-gunung dari dunia ke alam akhirat itu akan diambil sebagian untuk membayar kesalahan ketika mencela si A. Yang lain akan diambil untuk membayar kesalahan kepada yang lain. Yang lain, pahala yang lain akan diambil untuk membayar semua keburukan, celaan, hinaan, dan semua yang dilakukan menabrak hak adami kepada saudara mukminnya selama di dunia. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ketika habis, vanish, faniyat artinya habis atau vanish, semua kebaikan-kebaikan, pahala-pahalanya yang dibawa bergunung-gunung dari dunia, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum hutangnya berupa perbuatan buruk, hutangnya pernah memukul orang, hutangnya pernah mencela orang, hutangnya pernah menyebut orang lain dengan lakop-lakop yang tidak baik. Ukhidha min khotoyahum, orang-orang yang pernah dianiaya itu diambil keburukannya, faturihat alaihi thumma turiha finnar, ditimpakan kepadanya semua kesalahan-kesalahan orang yang pernah disakitinya dulu di dunia, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Bangkrut nggak? Tahajud kalian, puasa kalian, perbuatan-perbuatan baik kalian, menolong orang, zakat, sedekah, baca Al-Quran, semua hubungan kalian kepada Allah yang kalian bangun di dunia ini habis buat nyaur utang kepada orang-orang yang kalian hina selama di dunia. Faturiha finnar, endingnya kalian dibuang ke dasar neraka. Kalau mengingat ini, seharusnya kita sadar bahwa apa yang diucapkan, apa yang ditulis di dalam media sosial seharusnya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak melawan hak adami saudaranya sendiri, kecuali kalau dia memang sudah sengaja ingin masuk ke dalam api neraka. Ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, hindarkanlah sebagian besar prasangka.
prasangka yang kalian bangun, opini yang kalian bangun, hindari melakukan itu. Sesuatu yang tidak kalian ketahui dengan pasti, janganlah diumbar, janganlah diomongkan, janganlah dituduhkan kepada yang lain. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, maksudnya seperti itu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian besar dari prasangka adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah jadi spionase untuk mencari kesalahan orang lain. Janganlah setiap hari yang mencari uang dengan cara mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Senangkah kalian memakan bangkai atau mayat saudara kalian setelah dia mati? Fakarihtumu, sungguh pasti kalian akan jijik. Tidak mungkin akan memakan bangkai atau mayat dari saudara kalian yang telah mati, kecuali orang yang stres. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha memberi taubat dan Maha penyayang. Ambil kesempatan ini sebelum kita mati, bertaubatlah. Selalu setiap kalimat, setiap ayat yang saya baca dari ayat 11 dan 12 ini selalu diakhiri dengan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kita tidak akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah ini. Karena setiap yang dilarang adalah haram untuk dilakukan. Kaum muslimin, teman-teman VTuber dan yang bukan VTuber, siapa saja yang menonton video saya berharap saya mengingatkan ini sekali saja dan camkan di dalam hati kita. Jangan pernah kita menabrak rambu-rambu Allah yang dipasang di surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12 ini. Karena ini akibatnya adalah berat. Akibatnya kita menjadi orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Hadis tentang itu tadi sudah saya bacakan. Tinggal percaya atau tidak. Kalau kalian orang-orang mukmin, kalau kita orang-orang mukmin, kita menyebut kita muslim, kita menyebut kita mukmin, maka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Allah, percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah satu prinsip, satu yang harus kita pegang. Karena tanpa itu kita tidak bisa disebut sebagai mukmin. Ayat yang ke-13 Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, ayat yang ke-11, ke-12, wahai orang-orang yang beriman. Tapi yang ke-13 ini umum kepada semua manusia. Maka siapapun yang mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam channel ini, di dalam konten ini, kalian mukmin atau non mukmin, muslim atau non muslim, semuanya masuk ke dalam ayat ini. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berkelompok-kelompok. Lita'arafu, tujuannya supaya kalian saling mengenal. Saling mengenal, setelah saling mengenal, saling mengerti. Setelah saling mengerti, saling memahami. Setelah saling memahami, saling menghormati. Tidak ada celah mencela. Meskipun yang melakukan celaan itu adalah bukan sesama mukmin. Dia pun mendapatkan peringatan karena di kitab yang dipercayainya pun ada. Karena kitabnya sama-sama dari Tuhan yang sama. Di akhir surat ayat yang ke-13 ini Allah menyebutkan inna akramakum 'indallahi atqakum. Setelah kalian semuanya saling mengerti, setelah kalian saling mengenal, saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, maka ukuran di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Takut kepada Allah pada hakikatnya bukan takut kepada Allah itu sendiri, tapi takut kepada siksa yang diancam oleh Allah. Karena Allah Maha Syadidul Iqab. Ketika Allah memberikan siksa, siksa Allah adalah syadid. Siksa Allah pedih rasanya. Saya tidak bisa menggambarkan sebagaimana pedihnya, karena saya, Anda, semuanya kita yang masih ada di dunia ini belum pernah mengalami. Mudah-mudahan kita tidak pernah mengalaminya. Supaya kita tidak mengalami apa yang diancamkan oleh Allah, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang olehnya. Jangan menghina, jangan merendahkan, jangan menyebut teman, saudara dengan sebutan yang tidak disukai. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan berprasangka buruk. Jangan membangun opini berdasarkan sesuatu yang hanya ada di pikiran Anda, lalu menyampaikannya seakan-akan itu satu kebenaran. Padahal kebenaran hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup membawa pengertian, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita, memenuhi hati kita dengan hidayahnya. Karena sejatinya tanpa hidayah Allah, tanpa petunjuknya, kita tidak akan sampai kemana-mana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.